Bab 038. Ah! Sialan! Aku menyapa jariku dan menyedot darahnya. Aku berlari kecil ke arah wastafel di dapur, meludahkan darah dari jariku ini. Ah, ternyata lukanya cukup dalam ya, dasar aku ceroboh sekali. Om, kenapa? Natasha menghampiriku dengan melihat tanganku. Nggak apa-apa, tadi cuma keiris dikit, pisaunya kurang tajam, jawabku santai. Om ini kayak anak kecil aja deh, masa disuruh ngiris bawang malah ngiris jari, omelnya. Namanya juga musibah, siapa yang tahu sih, balasku. Natasha membasuh lukaku, lalu pergi ke ruang tengah untuk mengambil plester yang selalu tersedia di kotak. P3K. Natasha membalut lukaku dengan plester. Udah, kalau om takut keiris lagi gak usah terusin ya, biar aku aja, ucapnya. Emangnya kamu kira saya anak-anak? Luka dikit aja harus berhenti. Natasha pikir aku ini anak kecil ya. Hehehe, bukan gitu sayang, tapi kan kasihan kalau luka, jawabnya. Sayang. Gimana kalau panggilannya sayang aja? Saya suka loh, kedengarannya romantis banget, aku tertarik dengan panggilan sayang darinya. Ih manja deh, Natasha mencubit perutku. Aku menangkap tangannya dan menciumnya dalam. 122. Sayang, ucapnya lagi. Aku senang dipanggil sayang, meskipun sempat menolak, hehehe. Kami melanjutkan sesi masak-memasak, aku melanjutkan pekerjaanku tadi. Masakan matang semua saat maghrib tiba, aku dan Natasha ke kamar dahulu untuk melaksanakan kewajiban kami dahulu sebelum makan malam. Setelah itu, Natasha keluar lebih dulu dengan berlari kecil dari kamar, aku yang masih ada di atas sajadah hanya heran menatapnya. Apakah dia selapar itu, hingga harus berlari-lari? Aku turun menyusul Natasha, baru saja aku akan sampai di dapur, tiba-tiba. Selamat ulang tahun Om. Natasha menmekik dengan ekspresi bahagia. Kulihat kue yang tadi dibelinya sudah dihiasi lilin sesuai angka usiaku yang tepat 30 tahun. Ya Tuhan, aku bahkan lupa dengan ulang tahunku sendiri, tapi Natasha ingat. Natasha menghambur padaku langsung memeluk. Selamat ulang tahun suamiku, sayangku, cintaku, semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, Natasha menuturkan doa untukku. Aku terharu, Natasha memberikanku doa yang baik di pertambahan usiaku ini, aku bahagia. Makasih sayang, ucapku. Natasha menunyunku duduk di meja makan, di mana kue ulang tahun dan makanan yang tadi dimasaknya sudah tersaji di sana. Natasha menyalakan lilin di atas kue tart yang bertuliskan, Happy Birthday Hubby. Itu. Natasha memintaku meniup lilin setelah menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Aku meniup lilinnya dalam sekali nafas, hingga lilinnya mati. Natasha mengecup bibirku mesra, mengucapkan selamat ulang tahun lagi. Kamu tadi sengaja suruh saya keluar supaya bisa request ini ke penjaga toko kue. Tanyaku. Hehehe iya, kalau om lihat nanti bukan kejutan lagi namanya, jawab Natasha tersenyum manis. Ternyata hanya karena ini dia memintaku keluar dari toko, dasar. Makasih ya sayang,
Saya bahagia sekali, ucapku tulus. Sama-sama sayang, jawabnya. Aku dan Natasha berpelukan. Malam ini aku bahagia sekali. Setelah drama semalaman ngambek, akhirnya berakhir dengan diberikan kejutan ulang tahun. Aku bersyukur sekali. Usiaku sudah 30 tahun sekarang. Aku tak peduli lagi jika Natasha akan memanggilku Om selamanya. Usiaku mungkin sudah cocok untuk panggilan itu. Kami menikmati acara makan malam romantis berdua, saling menyuapi satu sama lain bergantian. Kebahagiaan ternyata bisa didapatkan dari sebuah hal yang sederhana seperti ini. Aku bahagia memiliki Natasha, semoga saja cinta kami abadi. 123. Tang Yudir, Natasha Amanina Permana. 124. 2 bulan kemudian. Lu dari mana? Tanyaku pada Fandi yang baru saja datang. Dari makam Vera, gue sempetin ziarah dulu sepulang ngantor, terus gue pengen mampir juga ke rumah lu, jawabnya. Kebetul lu datang, incaran lu ada di dalam tuh, timpalku. Fandi tersenyum, dia mengerti apa yang aku maksud. Aku mempersilahkan Fandi untuk masuk ke rumahku. Ada Laila dan Natasha yang sedang belajar di ruang tamu. Mereka giat belajar karena sebentar lagi akan ujian. Mereka memilih untuk belajar bersama di rumahku. Ada Kak Fandi nih. Aku memanggil kedua gadis itu untuk menyambut Fandi. Laila dan Natasha menoleh bersamaan. Selamat siang Kak Fandi. Sapa keduanya. Mereka ini kompak sekali, bagaikan si kembar beda bapak, hahaha. Siang, balas Fandi. Aku dan Fandi duduk di dekat mereka yang sedang belajar sambil duduk selonjoran di bawah sofa. Lagi pada belajar ya, rajin banget, puji Fandi. Kita kan mau ujian Kak beberapa hari lagi, jadi harus sering belajar, jawab Natasha. Semoga kalian bisa isi soal-soal ujiannya dengan mudah ya, ucap Fandi. Makasih Kak, jawab Laila. Sekarang Laila memanggil Fandi dengan sebutan kakak, mungkin Fandi tak cocok dipanggil Om. Sementara aku, dia dan Natasha masih saja memanggilku Om, padahal umurku dan Fandi sama, menyebalkan. Keduanya kembali sibuk belajar, aku turun dari sofa dan duduk di samping Natasha. Aku menggeser tubuh Natasha menjauh dari Laila. Kalian tahu apa niatku bukan? Tentu saja agar Fandi memiliki celah untuk duduk dengan Laila. Natasha sepertinya mengerti dengan apa yang aku lakukan, dia malah menarik tanganku dan membawaku ke ruang tengah, dengan membawa buku-bukunya. Kita belajar di sini aja, Om ajarin aku ya, ucapnya sambil duduk di atas karpet. Kamu kok bisa ngerti? Tanyaku. Ngertilah, kan aku tahu Om mau komblangin Laila sama Kak Fandi kan? Tebaknya. Bener banget, pinter deh, hehehe, aku mengacak rambutnya gemas. Aku menemani Natasha belajar di ruang tengah, di mana ruangan itu agak jauh dari ruang tamu. Aku sengaja membiarkan mereka berdua saja, supaya Fandi dan Laila bisa mengobrol. 125. Aku sesekali mengintip, apa yang akan dilakukan Fandi pada Laila, takutnya Fandi melakukan sesuatu yang malah membuat Laila tak nyaman. Namun, di luar dugaan, Fandi dan Laila duduk sedikit lebih berjarak.
Fandi juga sepertinya tengah membantu Laila belajar, syukurlah. Natasha sibuk juga, dia memang sangat fokus ketika belajar, aku suka kegigihannya itu. Sa, apa kamu gak ngerasain sesuatu? Tanyaku tiba-tiba. Sesuatu apa? Dia balik bertanya. Di perut kamu, gak ngerasain mual atau gak enak gitu pengen muntah-muntah, jawabku. Enggak kok, aku sehat, jawabnya tetap fokus. Masa sih? Aku selama ini tak pernah memakai pengaman, tapi mustahil kalau Natasha tidak hamil. Kami juga melakukannya sesering yang kami mau, tapi kenapa benihku tak tumbuh? Apakah aku ingin Natasha hamil? Ah, tidak, jangan salah sangka dulu, aku ini hanya takut saja. Pertama, aku takut Natasha hamil karena masih sekolah. Kedua, aku takut jika Natasha tidak hamil, di antara kami ada yang bermasalah dengan kesuburan. Tentu saja jika di antara kami ada yang tidak subur, itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Aku ini pria normal, aku ingin memiliki banyak anak untuk penerus keluargaku yang kosong ini. Jika saja memang aku atau Natasha yang tidak subur, mungkin kami bisa mencoba berbagai macam cara untuk memiliki anak. Aku menarik bahu Natasha, hingga dia mendongak padaku. Aku memangkunya, membaringkannya di kasur lantai yang selalu aku sediakan untuk selonjoran saat menonton TV. Om mau apa? Jangan suka nekat deh. Nanti Kak Fandi kesini, kan semalam udah, masa gak cukup, Natasha curiga lagi padaku. Hish. Bukan mau ngapa-ngapain kamu, saya mau periksa bentaran, aku menepis kecurigaannya. Aku menyibak kaos yang dipakaiannya ke atas, hingga memperlihatkan bagian perutnya. Aku menyentuh dan meraba-raba bagian perut Natasha, berusaha mendeteksi sesuatu di dalam sana. Om ngapain sih? Tanyanya aneh. Diam, pintaku. Natasha terdiam, aku masih meraba-raba bagian perutnya. Tidak ada apa-apa di dalam perut Natasha, tidak ada gumpalan atau semacamnya, tidak ada juga tanda-tanda kalau dia hamil. Aku jadi bingung sendiri, kenapa ya? Hei, kenapa sih? Tanya Natasha heran. 126. Sa, kok saya agak cemas ya, ucapku. Cemas kenapa? Natasha balik bertanya. Kita udah ngelakuin hubungan suami istri sering, saya gak pakai pengaman. Terus saya kuga keluarin di dalam setiap saat, tapi kamu gak ada tanda-tanda hamil ya? Tuturku. Aku seperti bocah saja menanyakan itu pada Natasha, tapi ini memang aneh dan membuat cemas diriku sendiri. Cemas kenapa? Tanyanya lagi. Cemas aja, saya takut sperma saya gak subur, jawabku. Natasha langsung bangkit dan duduk. Ngomong apa sih sayang? Jangan aneh-aneh ah, aku kan masih sekolah. Tuhan tahu kalau aku belum boleh punya anak. Natasha sepertinya tak suka mendengar jawabanku tadi. Tapi saya. Aku tak bisa menyelesaikan ucapanku, saat Natasha menutup mulut dengan tangannya. Jangan ngomong yang gak-gak ya, kita pasti bisa punya anak, cuma belum waktunya aja, Tuhan Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya.
Insya Allah sayangku subur kok, ucap Natasha dengan senyum tulus. Meski begitu, tetap saja aku takut, kalau aku yang mandul bagaimana? Apa perlu kita periksa ya? Tanyaku. Boleh, hari Minggu kita periksa ya, jawabnya. Aku tak tenang, kata-kata mandul kini seolah mentato di otakku, aku cemas. Natasha menatapku, dia kemudian menciumku singkat dan tersenyum. Aku percaya kamu akan jadi ayah buat anak aku, kamu akan bisa membuahi. Jangan takut, semangat terus ya, ucap Natasha lagi. Ucapan Natasha sangat lembut, kurasakan sebuah kekuatan tengah mengelilingi hatiku sekarang, aku merasa dapat semangat lagi. Natasha memelukku seperti wanita dewasa, dia berhasil membuat kecemasan dalam hatiku minggat. Kalau misal saya mandul dan gak bisa membuahi, apa kamu masih mau sama saya? Pertanyaan konyol itu keluar begitu saja dari mulutku. Apapun yang terjadi, kamu dan aku akan tetap bersama dalam ikatan kita, gak akan ada kata pisah. Itu yang sering kamu bilang padaku, jawabannya. Natasha lebih dewasa dari sebelumnya, cara berpikir dan cara berbicaranya sudah banyak yang berubah. Kata aku, dan kamu, sudah biasa dia ucapkan padaku, dia jarang memanggilku om lagi, dia lebih sering memanggilku sayang. Apakah aku juga harus mengubah bahasa obrolan kami yang terkesan formal sejak menikah? Natasha melepaskan pelukannya, dia kembali belajar. Aku. Mau jus, aku mencoba mengubah bahasaku, tetap malah terdengar aneh ya. Natasha menoleh lagi. Apa? Tanyanya, seakan dia ingin mendengar aku menyebut, aku, padanya. 127. Aku. Mau jus sayang, ucapku lagi. Haus, tambahku. Aku buatin ya, jawab Natasha. Natasha kemudian pergi ke dapur untuk membuat jus yang aku minta. Aku kok malah merasa aneh ya dengan panggilan, aku, padanya, seperti asing sekali, apa karena aku belum terbiasa. Sambil menunggu jus yang Natasha buat, aku kembali mengintip ke arah Fandi dan Laila, ingin tahu mereka melakukan apa saja. Mereka sedang asyik mengobrol. Kulihat Laila juga nyaman bersama Fandi, mungkin karena Fandi tak macam-macam dan menjaga jaraknya dari Laila, yang membuat Laila nyaman. Syukurlah, aku harap mereka memang berjodoh, lagi pula Fandi lelaki baik-baik, sejak dulu dia terkenal dengan sifat pendiam dan tak pernah neko-neko, aku yakin dia bisa menjadikan Laila satu-satunya wanita yang dicintainya. Laila, dia itu anak yatim piatu, hanya memiliki seorang kakak laki-laki. Laila juga tak bisa terus bergantung pada kakaknya. Laila harus menikah dan memiliki seorang suami yang bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Maka dari itu, aku berusaha mempersatukan mereka, karena aku sangat yakin keduanya memang ditakdirkan untuk bersama. Ini jusnya. Natasha datang dan memberikan segelas jus jeruk padaku. Aku anterin ini buat Kak Fandi sama Laila dulu, ucap Natasha. Natasha pergi membawa 2 gelas jus di tangannya, untuk diberikan pada Laila dan Fandi. Aku meneguk jus buatannya. Segar sekali rasanya, di cuaca yang sedang panas begini, hembusan angin AC rasani tak cukup. Natasha kembali, dan duduk di sampingku lagi.
Aku ngantuk, ucapnya. Natasha membaringkan tubuhnya di atas kasur lantai. Gak mau di kamar aja? Tanyaku. Mau di sini sama sayang, jawabnya sambil menepuk-nepuk tempat yang kosong di sampingnya. Manja, aku kan ada Fandi, jadi harus temani dia dulu, aku mencapit hidupnya gemas. Bilang akunya jangan kaku gitu sayang, gak enak dengernya, protes Natasha. Gak biasa sih, jawabku. Biasain dong, balasnya. Kelonin sini, pintanya manja.